nanti akan bisa mencoreng. Nah, makanya hakim di sini sangat hati-hati sekali. Tapi akan ada banding juga kan sih kok dari pihak kita kok nanti kok? Ya kalau dibilang banding itu pasti, karena ini hak setiap orang, ya akan terjadi banding. Makanya nanti kasusnya ini akan melemah, ya karena bagaimanapun orang juga udah terlalu jenuh mengikuti persidangan di kita, ya. Makanya di sini akan terjadi banding, di mana banding ini nanti sendiri akan ibaratnya membantu kita lah. Maksudnya membantu di kita itu dalam arti hukuman yang dijatuhkan hakim tanggal 28 nanti akan lebih rendah lagi setelah banding. Ya, ketika nanti hukuman dijatuhkan oleh hakim, di sini nih kita nggak akan mengambil banding. Nah, disinilah yang mana akan terjadi ibaratnya pemotongan, meringankan. Ya, karena bagaimanapun ini posisinya ibaratnya banyak kesalahpahaman. Pergolakan batin apa yang sekarang ini lagi dirasakan dijalani oleh Nikita Mirjani? Yang pertama satu, tekanan batin dia untuk saat ini adalah orang-orang terdekat dia yang selama ini dia memang merasa didukung, tapi di balik ini semua mereka bermain. Makanya banyak pembelajaran hidup yang Nikita dapatkan di balik di persidangan ini. Ya, karena bagaimanapun kita bisa menilai orang-orang siapa yang tulus dekat sama dia, siapa yang menusuk dia dari belakang, Nikita akan jauh lebih dewasa. Dan di sini terlihat jelas dari Tarot, Nikita pun akan mengontrol diri. Yang tadi dia emosi, amarah, egois, ini pun nanti lambat laun akan lebih slow lagi nantinya. Kalau sosok Nikita sendiri menurut Pak Antoni dari berdasarkan kasus Tarot, itu bagaimana? Dia yang suka meledak-ledak, kontroversi, tapi di sisi lain apakah dia juga ibu seorang ibu yang cengeng gitu? Ya sebenarnya ini bukan sifat dari Nikita ya, ini cuma karakter, pembawaan diri. Orang kenal Nikita ini dengan emosinya, makanya dia mempertahankannya. Sebenarnya Nikita ini orang baik, ya. Nikita ini orang peduli, Nikita ini suka membantu orang, tapi karena karakter panggungnya seperti itu, dia mempertahankannya. Ya, amarah dia, emosi dia, ini dipertahankan dia karena ini panggungnya dia. Nah, setelah vonis ini nanti terus dia menjalani hukuman entah berapa tahunnya, karir dia ke depannya akan gimana? Ya sebenarnya dampak untuk karir Nikita sendiri sebenarnya nggak ada masalah. Ya, karena terlihat dari Tarot di sini memang Nikita ini nggak punya karir. Ya, karena dia memang ibaratnya memberikan satu emosi dia sendiri. Ini yang membuat dia ini menjadi terkenal. Ya, prestasi yang Nikita punya juga tidak memiliki. Tapi dia ini emosi yang sangat tinggi dan suka membantu orang. Ah, inilah penilaian dari netizen untuk dia. Ini yang bisa membela dia nantinya. Oh, kemarin kan ketika sidang sendiri kan sempat menangis ya, Bang. Saat pembacaan dari pledoi yang dia bikin sendiri. Itu seperti apa sih kok? Mungkin kok apa peluapan emosinya dia atau seperti apa? Ya sebenarnya tangisan dia di sini tangisan kebahagiaan, ya. Dimana kebahagiaan itu tidak sesuai dengan apa yang dia pikirkan. Ya, pembalikan fakta lah, tidak apa yang dia lakukan lah. Dia menangis itu bukan menangisi diri dia. Dia kecewa pada keadaan, bukan kecewa pada diri dia. Ini terlihat jelas dari Tarot, ya. Jadi tangisannya dia keluarkan ini tangisan karena keadaan kenapa bisa seperti ini, bukan karena dia melakukan sesuatu untuk diri dia, bukan, ya. Oh, berarti artinya dia sudah mulai dari hasil duplik yang dia buat sendiri itu, dia berarti udah mulai sadar dong apa seperti apa sih kok? Ya sebenarnya dia udah tahu ya, dengan apa yang dia lakukan, dia ini sudah tahu keadaan apapun yang terjadi. Karena jangankan Nikita, untuk netizen sendiri pun udah paham arahnya mau seperti apa. Ini yang membuat Nikita sebenarnya sebelum dibacakan, Nikita udah tahu semua arah tujuannya kemana, maksudnya apa. Dia tahu bahwa tekanan itu bukan hanya dari persidangan Gladys saja, ini tekanan dari pihak-pihak di luar dari Gladys juga menekan dia. Oke. Ya, ya. Kok tadi kan Koko bilang bahwa putusan tanggal 28 nanti Niki udah boleh nanti kemungkinan gitu ya kok akan diputus bersalah. Tapi dari dan akan banding dari Reza Gladysnya sendiri nanti juga akan ikutan bandingkah karena dengan hukuman yang jauh di bawah seperti yang Koko kasus Tarot bilang tadi. Kalau dilihat dari Tarot di sini sebenarnya dari pihak Gladys pun ini udah nggak mempermasalahkan lagi. Dia juga udah capek, ya. Dr. Gladys ini juga orang baik sebenarnya, ya. Tapi karena sama-sama pada waktu awal itu mencari panggung, kebablasan, ini yang mengakibatkan bahwa Dr. Gladys ini bawaannya ganas. Sebenarnya Dr. Gladys kalau dilihat dari Tarot di sini ini baik. Makanya nanti ketika kita mengajukan banding di sini, Gladys juga nggak akan buat reaksi apa-apa.
Karena bagaimanapun Gladys sudah merasa puas bahwa dia sudah ibaratnya masuk dalam persidangan untuk Nikita. Ini aja sebenarnya udah cukup buat Gladys. Kok sampai Raja Gladys kan pernah bilang ya kok, nggak apa-apa deh Niki mau dihukum berapapun, yang penting dia mengakui bersalah. Itu seperti apa kok? Ya sebenarnya di sini kan hanya untuk pengakuan, ya. Dari Raja Gladys sendiri sebenarnya nggak mau sampai terjadi hal seperti ini. Ya kalau dilihat dari taruh di sini sebenarnya Raja Gladys pun menyesal dengan kejadian ini semua, karena bagaimanapun ini mempengaruhi bisnis dia, menyita waktu dia. Tapi karena sudah masuk dalam pengadilan, otomatis ya Raja Gladys mengikuti. Ya, makanya Raja Gladys di sini hanya mau ibaratnya apa? Nikita meminta maaf dengan apa yang sudah dia lakukan. Sebenarnya seperti itu. Ya, ini terlihat jelas dari tarot. Cuman karena egonya Nikita, inilah seorang namanya Nikita, ya, yang tidak mau meminta maaf dengan pembelaan diri dia selalu dia benar. Akhirnya apa yang dilakukan Nikita akhirnya kembali kepada Nikita. Oh tadi kan Koko bilang sendiri kalau misalnya Raja Gladys itu kan baik ya Pak ya. Nah apakah karena permasalahan sidang ini dia dikomporin oleh segerombolan orang supaya kita ya makanya tadi terlihat jelas dari tarot di sini sebenarnya ini bukan peran Raja Gladys saja. Banyak orang-orang di belakang dia yang memang tidak punya simpati kepada Nikita. Karena keadaan seperti ini, Aji mumpung akhirnya masuklah ke dalam arenanya Raja Gladys. Akhirnya disitulah memberikan ibaratnya masukan-masukan terus. Akhirnya Raja Gladys juga bingung, ya. Akhirnya banyak tekanan-tekanan. Akhirnya Raja Gladys menyerahkan semuanya ke pengadilan, ya. Jadi memang orang ketiga di sini banyak yang berperan, ya. Orang-orang yang ibaratnya pernah dikecewakan Nikita pun ikut, ya. Orang-orang yang sudah pernah dirugikan oleh Nikita ikut. Jadi orang-orang yang ibaratnya sudah terpojokkan oleh Nikita, ini yang membangkitkan emosi dendam mereka, makanya mereka mencoba untuk memberikan hukuman, teguran kepada Nikita. Berarti artinya beberapa orang yang sudah pernah dirugikan oleh Nikita pun merasa senang dong ketika nanti akhirnya putusan itu nanti akan disebut. Ya di sini mendapatkan satu kemenangan, ya. Dan ini pun sebenarnya terjadi juga kalau dilihat dari tarot di sini bukan orang-orang ketiga, netizen yang nggak suka sama Nikita pun merasa puas. Selama ini kan mengatakan bahwa Nikita tidak akan pernah tersentuh dengan siapapun. Akhirnya tersentuh. Ini banyak netizen yang nggak senang sama Nikita, ibaratnya mengambil peranan yang mana di saat dibutuhkan seorang ibu untuk anak-anaknya, ini yang mereka tidak bisa Nikita rasakan. Nikita tidak bisa berbagi. Makanya Nikita di sini sedih karena apa? Karena jauh dari keluarganya. Oh berarti bisa dikatakan walaupun Nikita se-strong sekuatnya dia wanita Amazon, tapi dia bisa luluh juga ya dan sedih juga ya. Ya, Nikita ini sebenarnya kalau dilihat dari tarot di sini, ini Nikita ini tidak keras. Orangnya ini baik, welcome buat siapapun. Cuman karakter panggungnya lah yang membuat dia karakter seperti ini, ya. Jadi kalau orang ketemu Nikita pun ya Nikita ramah, Nikita baik. Makanya banyak orang terkadang bingung ketika saya ketemu dengan Nikita, welcome sekali, baik sekali. Tapi ketika lihat di acara, kenapa Nikita berkoar-koar seperti ini? Ini banyak, karena ini bukan sifat asli dari Nikita. Nikita ini orang baik, orang yang suka membantu orang. Wah terkait JPU sendiri seperti apa sih kok ke Nikita? Ya sebenarnya JPU di sini kan hanya membela diri, ya. Kalau dilihat dari tahun di sini hanya membela diri, ibaratnya paling tidak memiliki harga diri. Itu aja sebenarnya. Kalau untuk tujuan mereka menekan Nikita sebenarnya pun tidak ada. Hanya membuat satu action aja lah, ya. Dimana apa yang dibacakan itu aja yang diberikan. Intinya seperti itu. Jadi peranan JPU sendiri di sini tidak begitu kuat lah, tidak begitu penting lah. Oh berarti artinya walaupun memang punya dendam pribadi ya katanya itu seperti apa itu apa kaitannya? Ya kalau dibilang dendam pribadi di sini ya memang dendam pribadi, tapi bagaimanapun semua dendam itu akan ada jalan solusinya. Paling tidak bisa membuka diri, bisa menguasai diri, kembali lagi ke manusianya masing-masing. Oh kemarin juga kan ketika Nikita ingin bersalaman dengan JPU Dona itu sempat ditolak dan dia tidak mau bersalaman, itu seperti apa sih kok? Ya kalau dilihat dari tarot di sini tidak ada rasa dendam apapun, cuman mencari panggung aja, mencari simpati aja. Nggak ada lah ibaratnya di sini peranan yang begitu penting yang ibaratnya kena ke Nikita, dia dendam ke Nikita, enggak. Ya hanya cuman emosi sesaat aja. Oke, kok buat terakhir kok, akankah nantinya Nikita setelah semua kasus ini selesai akan berdamai dengan Raja Gladys? Ya terlihat jelas perdamaian akan terjadi. Ya ketika nanti kasus ini selesai, persidangan ini selesai, mereka berdua ini membuka hati, membuka pintu maaf. Ini yang terjadi, ya.
Dengan orang-orang yang menunggangi kasus ini akan berdamai juga kakak? Orang-orang yang di belakang dia ini semua akan hilang, akan kabur sendiri, akan ibaratnya menghindar. Nah, ini akan terjadi. Makanya nanti ruang lingkup Nikita pun akan lebih mengecil lagi. Oke, kok terakhir kalau nanti putusan sendiri ketika pembacaan kita akan seperti apa sih? Yang pertama satu, Nikita akan lebih percaya diri, Nikita lebih dewasa, Nikita akan lebih menerima. Karena dia juga udah lelah dengan perjalanan sidang ini, karena memakan waktu yang luar biasa. Kok akankah ini semua berputus kepada hakim, kok? Ya semuanya hakim yang menentukan, ya apapun itu nanti yang terjadi hakim yang menentukan. Nikita hanya bisa menerima. Kalaupun Nikita kurang puas, paling tidak dia akan mengajukan banding. Mungkin ada prediksi nggak sih dari Koko kira-kira masa tahanannya akan dikurangi atau seperti apa? Kalau dilihat dari tahun di sini akan dikurangi, ya ini jelas sekali akan dikurangi.